Menjadi seorang guru adalah panggilan jiwa, mengabdi untuk negara, memajukan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ise kabar taka Bapak Ibu guru semua. Saya Anita Setiawati, guru IPA dan Informatika dari SMP Negeri 9 Penajam Pasir Utara. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru menghadirkan keseruan belajar bersama murid-murid tercinta dalam praktik baik saya kali ini. Konsep Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi angin segar bagi pendidikan di Indonesia. Hal ini disambut dan diapresiasi bagi berbagai kalangan, baik dari guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan juga murid. Setiap peserta didik terlahir dengan beragam keunikan, baik dari sisi latar belakang, minat, bakat, kemampuan, ataupun dari gaya belajar. Menjalankan dua peran sekaligus sebagai sumber belajar dan fasilitator dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh dan merata bukanlah hal yang mudah bagi seorang guru. Sebagai tuntunan dan penuntun di dalam kelas, guru dapat berinovasi untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemampuan menguasai informasi, media, teknologi perlu dimiliki oleh seorang guru di era digital saat ini. Baik Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, berikut ini adalah video praktik baik saya yang sudah saya lakukan di sekolah tempat saya mengabdi. Mari kita saksikan bersama. Diawali dengan melakukan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan setiap peserta didik berdasarkan hasil tes gaya belajar dan hasil tes kemampuan. Pada asesmen awal, didapatkan informasi bahwa sebanyak 12% peserta didik dengan gaya belajar auditori, 25% kinestetik, dan 63% visual. Selanjutnya adalah kategori tingkat pemahaman dibagi menjadi 3, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Siswa dapat dikatakan paham utuh apabila siswa menjawab semua soal dengan benar. Siswa dapat dikatakan paham sebagian apabila siswa dapat menjawab separuh soal dengan benar. Dan siswa masuk kategori belum paham apabila siswa hanya dapat menjawab sedikit soal dengan benar. Data inilah yang akan digunakan dalam membentuk kelompok belajar. Selain itu, saya juga mengakrabkan diri dengan peserta didik guna mengetahui pembelajaran IPA yang menyenangkan bagi mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Memulai pembelajaran dengan hal yang menyenangkan dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan ketua kelasnya pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah guru membuka pembelajaran, peserta didik berdoa sebelum belajar dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Guru menanyakan perasaan peserta didik sebagai afirmasi positif dalam pembelajaran. Guru menayangkan beberapa video yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Guru mengorganisir peserta didik untuk dapat bekerja di dalam kelompok. Bagi peserta didik dengan gaya belajar auditori dan visual dapat men-scan barcode website edukatif. Sedangkan bagi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik diberikan media pembelajaran berupa Nutripoli atau Nutrition Monopoly. Media pembelajaran ini dibuat khusus oleh guru sebagai bentuk
untuk alat penunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Di dalam permainan monopoli ini sudah diberikan buku petunjuk permainan, sehingga peserta didik dapat memainkan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Berikut ini adalah tampilan dari EduSite yang telah saya buat dan saya rancang untuk peserta didik saya di SMP Negeri 9, tepatnya kelas 8. Terdapat beberapa pilihan menu item. Yang pertama adalah profil dari penulis website ini, yaitu saya sendiri. Kemudian ada asesmen yang dibagi menjadi tes gaya belajar dan tes kemampuan. Dengan menggunakan website edukasi ini, peserta didik bebas memilih untuk mengakses beragam materi yang telah disediakan sesuai dengan keinginannya. Pada website ini, guru juga memberikan evaluasi dan refleksi di dalam website, sehingga dengan mudah dan ramah digunakan oleh peserta didik jenjang SMP khususnya kelas 8 pada materi IPA. Selanjutnya adalah tampilan desain dari Nutripoli yang sudah saya buat, terdiri dari buku panduan dan konsep desain permainannya. Di dalam pembelajaran, saya juga mengajak peserta didik untuk ice breaking. Hal ini saya lakukan agar peserta didik tidak bosan dan jenuh dengan pelajaran pada saat itu. Peserta didik juga saya ajak untuk memainkan game edukasi, guna untuk melatih konsentrasi dan pola pikir peserta didik serta keberanian mencoba sesuatu yang baru. Di akhir pembelajaran, peserta didik menampilkan dan menjelaskan produk dari kelompok masing-masing. Terdapat peserta didik yang membuat poster mengenai nutrisi dan makanan. Kemudian terdapat juga kelompok yang membuat podcast informasi tentang nutrisi. Dan terdapat juga produk hasil karya berupa mading. Praktik baik yang dilakukan Bu Anita di kelas sangat menginspirasi, menjadikan pembelajaran menyenangkan, dan mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam dengan berbagai inovasi penggunaan teknologi sebagai penunjang pembelajaran, menjadikan proses pembelajaran asik dan menyenangkan adalah hal utama yang harus dipertahankan. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nurfaulian Putri dan ini teman saya Zaskia Zalayafi Azahra. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana perasaan kami saat belajar IPA. Nah, kalian harus tahu guys, kalau belajar IPA itu seru banget, apalagi buat kalian yang suka belajar sambil praktik. Nah, selama ini kami belajar IPA sangat senang. Pokoknya belajar IPA itu seru banget, asik juga dan menyenangkan. Jadi buat kalian generasi penerus bangsa, ayo sama-sama belajar IPA, karena IPA itu menyenangkan. Baik Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah video praktik baik saya yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 9 Penajam Pasir Utara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.